Mulai hari ini kan ini niat nih, saya belajar nanti kalau ada masalah tidak terlalu saya pikirin agak berat. Iya. Ya, jangan dipikirin berat. Kemudian berdoa pada Allah. Doanya gampang. Istighfar, kemudian berdoa, ya Allah jika saya pada waktu tidur sering erep-erep. Saya yakin Allah tahu erep-erep. Jika erep-erepnya itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya. Kita lanjut kembali, pemirsa silakan yang mau bertanya kepada Ustadz Danu, silakan tunjuk tangannya, iya. Oke, baik sebelah sini, biar perwakilan masing-masing wilayah, mangga Ibu. Diri dong Bu, terjongkok sayang diri nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Cijen Asinnah dari Majlis Ta'lim Al-Qanaah Pabuaran Cibinong Bogor. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya punya keluhan begini. Sudah lama, kurang lebih 23 tahun saya punya kebiasaan malam ataupun siang kalau tidur suka dierep-erep. Erep-erep itu apa? Jadi, Pak Ustadz, kupingnya kedenger tapi mulut nggak bisa bicara. Apa maksudnya lah? Emang ibu mau ngomong sama siapa? Lagi tidur. Kalau lagi tidur? Tiba-tiba aja, tiba-tiba. Kupingnya kedenger, Kupingnya dengar tapi mulutnya nggak bisa bicara. tapi tangan nggak bisa bergerak. Tangan nggak bisa bergerak. Iya. Emang telinganya mendengar apaan? Enggak gitu, suara orang ngomong tuh kedengeran. Omong apaan ya? Apa aja gitu orang bicara. Padahal di sebelah ibu nggak ada Nggak ada orang. siapa-siapa. Bu jangan nakutin dong bu. Enggak makanya saya mau. Ya. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah kurang lebih 23 tahun alhamdulillah saya suka sholat malam, saya baca Al-Quran, agak kurangan, agak enggak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta dari Pak Ustadz minta doanya apa. Tapi saya udah baca apa namanya, kalau mau tidur baca ayat Al-Quran, ya suka saya baca. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak, kurangan gitu, agak kurangan. Maka apa yang harus saya baca sekarang supaya hilang sama sekali gitu. Ustadz mau ngomong susah jadi ibu nyerocos aja. Iya. Saya jadi mau ngomong begini aja. Kesempatan saya curhat Pak Ustadz. Sebentar, ya kita tungguin. Ayo apa lagi? Udah segitu aja. Udah, silakan. Kesempatan saya. Iya. Iya. Dia mau ngomong lagi. Ngomong lagi? Udah, silakan Ustadz. Bu Haji, kalau sholat gimana ini yang ngomong kayak begini? Ngebut pasti. Kan udah apal surat-suratnya, kan masa begitu? Ya sudah nggak apa-apa. Mungkin itu bukan dari setan. Bisikan setan saya nggak tahu dah ya. Dari apa Bu? Mungkin ada yang apa sih, bukan dari diri sendiri, apa ada yang ini gitu, saya takut ada yang ini gitu. Apa? Dari Nggak apa? tahu dah. Ya. Ibu dulu sering ke orang pinter enggak? Enggak. Enggak pernah. Enggak. Ibu punya suami? Ada. Ada berapa? Satu. Oh satu. Banyak amat. Ada satu. Iya, Bu. Begini, kalau ada sering suara seperti itu, yak ngomong kayak pasar begitu, saya mau tanya, Ibu ini kayaknya kalau ada masalah sering dipikirin, Ya. tapi banyak diemnya enggak sih? Ya emang Jadi benar. mikir tapi diem gini. Kalau saya emang dipikirin tapi nggak bisa dikeluarin. Iya, mikir tapi nggak bisa dikeluarin ya. Iya. Ya itu akhirnya Bu, jadi Ibu karena banyak yang dipikirin, belum ketemu solusinya, kemudian Ibu ngalamun, mikirin lagi besoknya, ngalamun lagi. Akhirnya kalau Ibu dari sejak dulu, memang sejak remaja, sejak gadis seperti itu, akhirnya banyak temennya Ibu yang tidak tampak mata itu masuk ke otak, nongkrong di kabel-kabel telinga. Pada waktu Ibu setengah tidur atau udah tidur ngomong dia, ini harga bawang sekian nih lagi lonjak nih. Bilang sama Pak Presiden gitu. Yang satu ngomong, nih ada yang seneng sama kamu nih gitu. Jadi ngomong terus. Nah itu biasanya ibu salah satunya kalau memang punya keinginan atau yang dipikirin tuh diam. Tapi mikir terus, mikir. Nah kebalikannya kalau sudah ngomong, ya itu kayak senapan otomatis, dedet gitu.
Ya, dikurangi ya Bu Haji. Dikurangi Allah, insya yang Allah. dedet gitu. Coba saya ceritain Bu Haji ke sini dari mana sampai ke sini sama siapa, cerita sama saya. Rombongan. Pakai mic dong. Rombongan. Ya, satu kalimat panjang gimana? Rombongan. Bukan panjang rombongan, bukan panjang itu. Maksudnya saya dari sana menuju sini naik bus, sekian bus sama rombongan, ketua rombongannya ini gitu maksudnya panjang itu. Coba Ibu bicara. Ibu belajar ya, ngomongnya santai ya. Coba sekarang Ibu cerita. Saya ketua Majelis Taklim kebetulan ya, bawa jamaah dari Cibinong menuju ke MMC untuk Alhamdulillah. mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Amin ya, itu sudah mulai reda dikit, kurang pelan. Karena kalau kita bicara memang harus jelas. Jadi kalau Ibu, saya memang ketua Majelis Taklim Darmina, ini susah nanti denger ini ngomong apa gitu. Ya. Jadi itu nanti ketemunya pada waktu Ibu zikrullah itu sama pada waktu kita mengucap zikir pada Allah. Astagfirullahaladzim, harusnya gitu. Tapi karena sudah apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu. Ini saya mengingatkan aja. Bu, jangan sering melamun. Jangan sering mikir ini yang dulu. Kok enggak pernah. Itu latah tuh namanya. Bu Haji latah, Bu Haji. Bu Haji, mulai hari ini kan ini niat nih. Saya belajar nanti kalau ada masalah tidak terlalu saya pikirin agak berat. Iya. Ya, jangan dipikirin berat. Kemudian berdoa pada Allah. Doanya gampang. Istighfar, kemudian berdoa, ya Allah jika saya pada waktu tidur sering erep-erep. Saya yakin Allah tahu erep-erep. Jika erep-erepnya itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya. Karena saya sering ngalamun, saya sering mikirkan sesuatu sendiri tanpa bisa mengucapkan. Jika itu salah di hadapanmu, saya mohon ampun. Doanya seperti itu aja. Ya, doa itu diulang lagi. Doa itu diulang lagi, kemudian di terakhir doa, ya Allah kumohon agar engkau berkenan menjadikan diriku sembuh dari penyakit erep-erep. Amin. Ya, paham ya? Insya Hanya Allah. gitu doanya, mudah-mudahan Ibu Allah ridho sehingga Ibu bisa Amin. tidak terkena penyakit Amin. Amin. erep-erep. Baik Terima Ibu. kasih, Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyakit enak, Zat. Pakai kelapa, kacang panjang, kangkung gitu. Itu urap namanya. Waduh gimana Baik, sih? Zat. Kembali ke tema kita, Zat. Iya, itu penyakit tadi itu penyakit yang rumahnya bisa kayak gunung itu yang nggak bisa punya mata, rayap namanya. Iya. Ini lama-lama kayak sering mulat. Ustaz, kembali ke tema kita. Untuk mengendalikan, kita punya hawa nafsu yang berlebihan kepada dunia. Gimana, Ustaz? Memang salah satunya memang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ya, dan banyaklah kamu ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ingat pada Allah ini bisa diajarkan dengan zikrullah, ya. Dengan mohon ampun, dengan memuji Allah itu boleh, ya. Kemudian apalagi? Nah, pengetahuan petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran itu bisa menjadikan kita bisa belajar. Kita bisa belajar sehingga pada waktu kita mengejar rezeki, ini rezeki yang kita cari adalah benar-benar rezeki yang caranya halal dan thayyib. Iya. Jangan sampai kita mengejar rezeki karena kita rezekinya kurang, carinya ke orang pintar. Kok yang itu, ke yang ini, ke kiai. Maaf ini kiainya bukan kiai yang benar-benar ngajarin baik ya. Kiai yang begitu-begituan karena memang dia dipanggil tua, dipanggil kiai gitu. Paham ya? Paham. Jangan ke situ atau ke dukun dipanggil kiai kan begitu. Ada dukun panggil kiai akhirnya kita salah langkah. Sehingga rezeki kita kacau balau. Iya. Alhamdulillah pemirsa, tema kita yakni mengendalikan nafsu duniawi. Adalah bahwa tidak ada yang mampu memberikan kekuatan di dalam gejolak jiwa kita terhadap apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun termasuk hawa nafsu cinta duniawi yang berlebihan. Adalah dengan kita memberikan suatu pemahaman kepada diri kita bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di duniawi ini adalah ukhrawi atau akhirat, maka tentunya kita akan bisa mengendalikan nafsu duniawi kita. Inna daral akhirah khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih utama daripada di dunia ini. Dunia semata-mata adalah lahan untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak terpengaruh kepada perhiasan duniawi